Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Chansika, saya dari kelas 11 RPLB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di aplikasi saya, yaitu Klinik. Dan alurnya juga akan saya jelaskan di video ini. Jadi, di sini kita ada halaman loginnya. Di sini kita akan login dulu sebagai perawat. Nah, di sini kita bisa nampak ada dashboard dan menu-menu di samping sini. Jadi pertama sebagai perawat kita akan mendaftarkan pasien yang baru yang belum didaftarkan. Ini kita isi semuanya, di mana kita input nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, pekerjaan. Nah, kalau sudah diinput sesuai datanya, kita akan submit. Nah, setelah itu kita akan pergi ke pendaftaran dan kita akan tambah. Kita akan pilih pasien yang baru kita buat tadi dengan dokter yang kita pilih. Itu di sini sebagai perawat kita akan isi semua ini. Jadi golongan darahnya, tekanan darahnya juga, suhu, penyakitnya tidak ada. Itu. Nah, kalau sudah, nanti ininya akan diproses. Nah, jadi kita akan sign out. Kita sepatutnya login ke dokter yang tadi. Nah, setelah kita sudah login ke dokter yang tadi, nanti kita di menu pendaftaran tadi saat diklik akan muncul ada queue pasien sama pasien selesai. Nah, di queue pasien ini nanti munculnya pasien yang baru saja sudah didaftarkan hari ini untuk sesuai dokter yang sedang login. Jadi ini akan sesuai. Ini ada dokter kita, itu kita yang sudah login sekarang. Nah, di sini kita ada tombol periksanya dan ada tombol detail. Tombol detail ini untuk data lengkapnya yang bisa kita lihat. Datanya sekian. Nah, setelah kita tekan tombol periksa ini, nanti kita akan input isi keluhan pasien, hasil diagnosa, tindakan dengan resep obat yang bisa kita pilih. Nah, ini keluhan pasiennya kita buat saja. Kita buat saja ini kita pilih ini. Nah, kalau sudah, nanti yang baru sudah diperiksa akan muncul di pasien yang selesai. Ini yang akan muncul pas di hari itu. Nah, ini sudah selesai. Ini detailnya bisa kita lihat sudah lengkap semua. Nah, setelah itu kita akan sign out dan balik lagi ke perawat. Nah, jadi di sini setelah Nah, di sini yang tadi pasien kita itu yang Vivian ini, sekarang dia jadi pending. Nah, jadi pendingnya ini itu kita akan pergi ke pembayaran. Di sini itu yang akan muncul setelah diperiksa oleh dokternya. Di sini perawatnya yang akan mengandalkan yang pembayaran dengan transaksi dan laporan. Nah, di sini kita ada tombol bayarnya ini dan ada tombol detail. Detail ini ada yang lengkapnya itu yang tadi. So, yang bayarnya ini pas kita klik nanti akan muncul forum pembayaran. Nah, kita bisa taruh biaya dokternya berapa, kira-kira segini, dan biaya fasilitasnya segini. Nah, totalnya akan jumlahin semuanya. Lalu metode pembayarannya kita buat cash. Submit. Nah, kalau sudah selesai, nanti dia akan muncul langsung untuk dicetak nota pembayaran yang baru di-input tadi. Nah,
Habis itu pas kita ke pembayarannya lagi, pasien kita Vivian itu sudah tidak muncul di pembayaran di sini lagi. Dia munculnya di menu transaksi kita itu semua data-data pasien yang sudah bayar yang tidak hari ini, tapi di hari lainnya juga sudah muncul di sini. Ini pasien kita yang baru sudah kita tambah. So, ini ada tombol cetak yang bisa kalau mau untuk cetak ulang lagi notanya. Bisa kita cetak ulang. Nah, setelah itu ada juga di sini untuk laporannya, ada pendaftaran dan pembayaran. Di pendaftaran sini, itu untuk pendaftaran pasien yang sudah ada. Jadi ini dari 1 Desember sampai 31 Desember kita print. Nah, nanti akan muncul data-data pasien yang ada di tanggal berikut yang sudah kita sesuai tanggal yang kita sudah taruh. Nah, habis itu laporan pembayarannya juga sama. Kita akan filter melalui tanggal awal dan tanggal akhir. Setelah kita tekan ini, nanti akan ke download file Excel-nya. Nah, sesuai datanya yang data pasien yang sudah bayar di tanggal berikut. Nah, setelah itu sebagai perawat, apalagi yang belum. Jadi sebagai perawat itu di histori pendaftaran ini, dia itu sama seperti pendaftaran tadi. Cuman di sini dia tidak hanya di hari itu, tetapi di hari lainnya semuanya muncul. Ada yang sudah selesai kan muncul dan yang pending yang belum bayar. Jadi kita juga masih bisa lihat detailnya. Dan yang pending juga. Yang di tombol tambah ini itu untuk tambah di pendaftarannya pasien. Sini juga saat kita tambah pasien baru, kita juga bisa edit dengan hapus. Jika ada kesalahan atau apa yang perlu atau ada typo. Itu pembayaran ini sudah, dan histori pembayaran juga mirip dengan pembayaran. Tetapi di sini dia semua data yang muncul yang sudah pernah ada. Nah, habis itu kita bisa ke profile perawatnya. Di sini kita ada overview-nya, itu ada data-data dari perawat yang login ini. Dan di sini kita ada edit profile di mana kita bisa pilih gambar yang kita mau dan bisa kita hapus. Dan juga ada settings dan change password. Sekarang untuk yang dokter tadi, kita kembali. Di sini kita sudah lihat tadi pendaftarannya begini, queue pasien dan pasien selesainya tadi. Ini detailnya untuk data lengkapnya. Di sini kita bisa ke profile dokter. Kalau untuk login dokter, nanti tampilan overview-nya seperti ini. Semuanya terisi sesuai dokter yang di login. Dan edit profile-nya bisa memilih gambar profile dan dihapus. Settings dan change password. Sama juga. Nah, sekarang kita pergi ke admin. Kita login sebagai admin. Kita akan login. Nah, sini kalau sebagai admin tuh bisa akses menu-menu sebelumnya di perawat dan dokter. Semuanya dan dengan tombol yang sudah lengkap dengan CRUD di data master yang sudah lengkap dan berfungsi. Jadi ini dashboardnya. So, di pendaftarannya ada tombol tambah di mana kita bisa input nama pasien, nama dokter, golongan darah, tekanan darah, dan lain-lain. Ini sudah kita buat tadi, dan kita bisa lihat tombol selesai dan pendingnya. Dan bisa lihat juga detailnya, dan bisa juga kita hapus. Di histori pendaftaran juga sama, seperti sebelumnya di pendaftaran.
Dan di pembayarannya dulu kita pergi, di pembayarannya sini tuh bisa dilihat, bisa kita tambah juga. Seperti perawat, bisa kita tekan tombol bayarnya, detail, dan hapus. Dan histori pembayarannya juga sama seperti sebelumnya. Dan kita juga ada transaksi, di mana kita bisa cetak ulang juga seperti perawatnya tadi. Dan ada laporan pendaftaran, seperti sebelumnya sama juga, bisa. Dengan laporan pembayaran juga, sebelumnya juga sama. Habis itu, nah yang di menu data master, cuman bisa diakses oleh admin saja. Data master ini berisi obat, dokter, pasien, pendaftaran, dan user. Obat sini kita juga bisa tambah obat, bisa kita edit, lihat detailnya, dan juga hapus. Tambah ini kita sekian, tambah input di nama obat, stok, harga, foto. Kita input dengan data sekian. Ini juga di dokter juga sama, kita bisa tambah, lihat detailnya, edit, dan bisa juga hapus. Ini tambahnya itu kita tambahin sekian data-datanya untuk nama dokter, email, password, dan selanjutnya, dan sekian. Dan pasien juga sama, bisa kita tambah, edit, dan hapus. Datanya itu sekian, seperti ini, yang bisa kita input dan edit. Di sini juga ada pendaftaran, sama seperti perawat tadi. Sama seperti sebelumnya. Dengan ada usernya ini, kita bisa edit, detail, dan hapus data user yang sudah ada di sini. Kita edit sekian. Kita edit data sekian untuk usernya, nama, username, password, level, dengan data sekian. Dan untuk admin juga sama saja profilnya. Di sini profilnya, overview-nya sesuai dengan admin yang sudah login. Dengan edit, profilnya bisa diganti dan dihapus. Settings dan change password sama seperti sebelumnya. Baik, begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga penjelasan dari video saya ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan sampai jumpa.